Iya, Pirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, ini bisa berpartisipasi nanti di line telepon interaktif 02151555111. Tadi yang menarik dikatakan kalau sektor konstruksi infrastruktur ini menarik untuk minat lulusan SMK, tapi belakangan baru aja, sebelum-sebelumnya nggak terlalu gitu. Ini berarti kan semakin banyaknya pembangunan diimbangi oleh minat yang ada, tapi kan pembangunan tidak seterusnya akan ada begitu ya, trennya nanti akan menurun. Seperti apa ini rencananya? Pak Bahrun mungkin, Pak Bahrun, terutama dari teman ada di SMK kita. Ya, yang jelas saat ini kami kan itu tadi mencoba menyesuaikan apa sih sebenarnya yang diinginkan kita sebut dunia usaha maupun dunia industri. Itu kan kita sesuaikan. Maka jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di SMK itu juga kita mudah untuk membuka dan menutup, untuk fleksibilitas. Maka seperti itu ya, Pak, kita coba fleksibilitas yang ada di dalamnya. Jangan sampai seperti tadi nanti 5 tahun yang akan datang kebutuhannya berapa, kita sudah mempersiapkan banyak misalnya. Ternyata pembangunan infrastruktur ya nggak terserap lagi. Itu kan tenaga pengajarnya, gurunya apa nggak bingung, Pak? Ya, kemudian apa yang ada ini kita latih lagi, Pak. Kita latih lagi. Yang perbedaannya juga tidak terlalu besar kan gitu ya. Ini yang kita kembangkan. Maka berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2016 itu kan salah satunya adalah bagaimana mensinkronkan kurikulum dan pelaksanaan link and match dengan dunia usaha maupun dunia industri. Sehingga kebutuhannya sebenarnya apa yang ada di dalamnya itu, maka sedikit kalau tidak ada yang khusus, kurikulumnya kita buat generik. Tetapi kalau kira-kira memang ada kebutuhan khusus, misalnya khusus jalan, khusus bangunan, khusus perawatan gedung, kita buat khusus itu juga gitu. Ini fleksibilitas dari kurikulum itu yang kita kembangkan secara utuh. Itu tidak kesulitan tenaga pengajarnya, Pak, ya? Kalau misalnya berubah-ubah atau kemudian nyusun kurikulum lagi juga gitu, ya. Setiap tahun kan ada sinkronisasi kurikulum. Setiap melibatkan industri juga, melibatkan juga. Seperti konstruksi, kami bersama-sama dengan PUPR ya. PUPR, kemudian dengan Balai Diklatnya, kemudian beberapa LPJK, beberapa dari perguruan tinggi, itu yang kita libatkan dalam penyusunan kurikulum yang ada. Meskipun kadang-kadang di tengah perjalanan, kadang-kadang ya ada perbaikan lagi. Itu proses yang kita lakukan. Saya ke Pak Aji. Ini melanjutkan tadi Pak Bahrun ya, berkaitan dengan tadi kan sudah banyak yang sudah dilakukan oleh adik-adik kita di SMK. Nah, ini berkaitan dengan konstruksi di dunia. Kan kita mengenal ada undang-undang jasa konstruksi, kemudian ada lembaga pengembangan jasa konstruksi. Jadi lagi-lagi selalu jasa. Padahal kalau jasa tapi tidak ada barangnya, tidak ada supply chain-nya, tidak ada industrinya. Nanti kan kemudian yang tadi saya katakan akan banyak tergantung impor. Nah, sebenarnya polisinya sepertinya apa sih gitu? Seharusnya gitu. Begini Mas Dandung, kalau kita bicara konstruksi ini bisa dilihat berdasarkan spektrumnya. Kalau kita bicara sektor, artinya di situ ada kegiatan supply dan demand. Kalau bicara industri, itu adalah kegiatan ekonomi produksi yang menghasilkan sesuatu produk. Kalau industri konstruksi adalah kegiatan ekonomi produksi yang menghasilkan bangunan, baik itu gedung maupun infrastruktur. Kira-kira begitu, Mas ya. Nah, di dalam proses kegiatan ekonomi produksi itu ada barang, ada jasa. Nah, sesungguhnya sebagian dari kegiatan ekonomi di sektor konstruksi itu ada kegiatan jasa. Kira-kira begitu prinsipnya. Oleh karena itu kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, ya, sesungguhnya isinya itu adalah industri konstruksi, bukan jasa. Bukan jasa, karena per definisi jasa konstruksi itu kegiatan layanan, konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Nah, konstruksi sendiri itu adalah kegiatan mulai dari konsep, perencanaan, desain, construction, operation, maintenance, sampai pembongkaran. Artinya begini, sebagaimana Pak Bahrun tadi sampaikan, ketika sekarang kita sering bangun baru kan Mas, bangun baru kebutuhan SDM-nya sangat banyak. Tetapi jangan khawatir, masih ada kegiatan operation and maintenance. Gedung, jalan, bendung itu perlu dipelihara. Jadi memerlukan orang-orang hebat. Nggak usah takut. Jangan takut. Nggak bisa terpenuhi. Itu hanya yang di subsektor pemerintah. Sekarang kita lihat sekarang, Lombok dengan kasus gempa ini.
kita memerlukan tukang kayu yang hebat, carpenter, bricklayer dan sebagainya agar bisa membangun ya, rumah-rumah rakyat itu dengan tahan gempa. Gini, Pak Haji, tadi kan masih tetap juga ngomong SDM-nya nih. Ya. Sebenarnya ngatur industrinya. Ya. Seperti apa gitu? Jadi kalau ngatur industri berarti industri kan ini, kalau misalnya kita bangun bangunan deh gitu kan, ya, kan berarti di situ ada besi, ada aspal, ada beton, ada semen dan sebagainya. Nah, apakah juga diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi itu atau diatur? Jadi Undang-Undang Jasa Konstruksi mengatur yang disebut dengan tingkat komponen dalam negeri. Tugas Pak Dirjen ini luar biasa, ya. Karena harus memastikan bahwa komponen ya, produksi dalam negeri harus sebesar-besarnya. Artinya ini bagian dari politik konstruksi. Iya. Apa yang dimaksud? Kalau kita sudah punya ahli las bawah air, ya kita tidak boleh impor gitu. Nah, kalau kita sudah punya dari pendidikan SMK misalnya Mbak Dandung, itu adalah ahli ngebor di bawah muka air tanah misalnya, maka itu yang harus dikembangkan. Nah, artinya bahwa kalau kita bicara industri konstruksi, kita tidak bisa hanya bicara konsultan sama kontraktor. Seluruh rantai pasok, mulai dari tier 1 sampai tier 6, itu harus diatur semuanya. Nah, kira-kira begitu. Iya, Pak Sarif. Tadi disampaikan Pak Aji ya, jadi ada industri. Sebenarnya kalau dari direktorat sendiri ngatur binanya, kan bina konstruksi ya. Tadi orang sudah gitu kan dengan bantuan izin. Nah, kemudian industrinya apakah juga harus ngomong ke mungkin Kementerian Perindustrian atau mungkin Perdagangan? Saya nggak tahu ininya skema yang selama ini dilakukan, terutama untuk mensupport rantai pasok konstruksi. Tadi kan berbicara mengenai jasa konstruksi. Kalau kita berbicara jasa konstruksi, maka selalu hubungannya dengan pengguna dan penyedia jasa tadi. Iya. Tentunya pengguna ini bisa saja pemerintah, bisa saja masyarakat, swasta. Nah, kemudian penyedia inilah yang banyak berhubungan dengan masalah industri tadi. Ya. Baik itu dari pihak konsultannya maupun dari pihak pelaksana. Ya. Nah, ini kan terkait dengan rantai pasok secara keseluruhan. Mereka juga membutuhkan yang namanya sumber daya manusia. Ya. Kita lebih cenderung hari ini kan bicara sumber daya manusia. Ya. Saya sampaikan tadi di seluruh Indonesia ini memang kita kekurangan. Yang kedua dari sisi material. Material ini pun hampir di seluruh Indonesia itu masih ada beberapa material yang masih belum memenuhi. Yang bisa terpenuhi seluruh Indonesia itu hanya batu kali. Tapi yang lainnya. Kalau semen gitu. Ya, semen juga di beberapa daerah itu harus disuplai dari walaupun secara nasional. Yeah. Semen kita itu cukup bahkan lebih overstock ya. Tetapi dari sisi kebutuhan pada saat itu dibutuhkan suatu proses yang panjang juga rantai pasoknya kan. Yeah. Kemudian peralatan ini cenderung hampir di seluruh daerah juga, kecuali Jakarta. Nah, sehingga peralatan ini pun banyak yang sifatnya impor. Masih impor ya Pak ya? Ya. Dari data kita itu sebenarnya jumlah alat-alat berat di Indonesia itu kurang lebih 70 ribuan. Tetapi yang telah diregistrasi hanya kurang lebih 26 ribu lah, ya tidak terlalu banyak. Ya. Nah, sehingga kadang-kadang kita tidak tahu persis apakah alat ini masih layak atau tidak. Karena tidak bisa menjadi acuan itu adalah tahunnya. Bisa saja 2017 tapi sudah tidak layak lagi. Betul. Nah, ini semua kan menjadi bagian dari industri konstruksi tadi. Ya, saya sedang membayangkan gini, mungkin bisa ditanggapin. Jadi kalau kita membangun infrastruktur kan di situ ada orang tadi yang disiapkan insinyur dan teman-teman SMK, kemudian juga ada peralatan. Misalnya membuat alat berat deh, eskavator. Itu kan juga diperlukan SMK. Betul. Iya. Mechanical, mesin dan sebagainya. Sebenarnya dengan infrastruktur itu, kita itu bisa membangun banyak hal. Tapi kalau peralatan itu didatangkan impor, ya sudah, teman-teman SMK mesin nggak punya pekerjaan. Benar seperti itu nggak? Ya, benar saya kira betul Mas Dandung. Jadi kalau kita melihat konstruksi as a sektor, Mas, itu kan ada kebutuhan, berarti demand ya. Betul. Ada market untuk supply material, peralatan, vendor, fabrikator dan lain sebagainya. Saya kira SDM itu harus bisa mengisi di semua rantai pasok tadi. Gitu. Betul. Nah, ini kan diperlukan ada apa ya? Ada effort ya, Mbak Ayu ya. Effort bahwa kalau misalnya membangun ini seharusnya peralatan juga harus dari industri, tidak hanya tenaga kerja insinyur dari Indonesia gitu. Tapi peralatan juga dari Indonesia, sehingga peralatan kan dibutuhkan industri manufacturing. Nah, industri manufacturing disuplai juga dari
SMK. Kira-kira seperti itu Kak mestinya ya? Betul nggak? Iya. Termasuk operator untuk alat-alat berat itu kita ada jurusan tersendiri alat berat. Nah, kita udah menuju ke sana belum bertanya? Ya, saya kira kalau melihat konstruksi as industri, as sektor, ini memang peran pemerintah. Jadi government-led development ini kunci, Mas. Betul. Nggak bisa diserahkan parsial gitu ya. Jadi pemerintah harus kuat ini. Nah, Undang-Undang 2 tentang jasa khusus memberikan amanah yang besar kepada pemerintah. Sekarang pemerintah ke depan ini harus kuat betul, karena tanpa industri konstruksi yang kuat, kita akan membangun infrastruktur kedodoran. Betul, artinya kan interlink antar kementerian kayaknya masih hindarnya gini, seolah-olah kalau infrastruktur itu urusan PU gitu kan, atau mungkin perhubungan. Tapi sebenarnya di situ kan juga ada perindustrian, ada perdagangan dan sebagainya yang mengatur industrinya tadi. Benar seperti itu mestinya. Makanya harus didasari kepada yang disebut dengan backward and forward linkages. Artinya semua kementerian lembaga ini terkait semua, Mas. Sistem procurement-nya, sistem supply-nya, dan sebagainya. Termasuk perlu diingat, liberalisasi itu membutuhkan Kementerian Perdagangan untuk mengatur bagaimana gitu ya. Betul. Proses liberalisasi ini menguntungkan Indonesia. Itu salah satu. Nanti itu kita lanjutkan saja ya. Nanti pemirsa juga bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif. Pemirsa tetaplah bersama kami. Acara ini didukung oleh